melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang sertifikasi kompetensi AMDAL, lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL, dan uji kelayakan lingkungan hidup. BPKH Wilayah 8 Denpasar selaku UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi melaksanakan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup di daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis di daerah, tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Sejalan dengan fungsi tersebut, BPKH Wilayah 8 Denpasar menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan lingkup Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan bimbingan teknis kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan lingkup Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, turut hadir sebagai narasumber Bapak Teguh Irawan dari Direktorat PDLUK Jakarta, Ibu Ida Ayu Dewi Putri Ari, ST, MSI, dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan Bapak Mulyadi Gunawan, SHUT, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Sambutan Kepala Balai Pemantapan Kawasan. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan kami membawakan doa sesuai agama ini. Om Mawikana Mastu Yun Namosi. Om Madhyati Raga Gedija Namo. Sekaligus nanti sebagai narasumber. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang diwakili oleh Bapak Mulyadi Gunawan, SHUT, ya, secara online. Terima kasih, Pak. Yang terhormat Bapak Teguh Irawan selaku narasumber dari PDLUK. Terima kasih kehadirannya, Pak. Yang terhormat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali maupun Provinsi NTB. Yang pertama kali, yang paling penting, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa bergabung pada hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, yang merupakan nikmat tidak terkirakan di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat PLT Kepala BPKH, di acara ini baik secara online atau daring atau tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dari Ibu Dayu Ari dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Bali, dan kemudian dari Bapak Mulyadi Gunawan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Baik, untuk pertama kali kami persilakan kepada Bapak Teguh Irawan dari Direktorat PDLUK untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Tata lingkungan dan tata 3 dasar persetujuan dasar dalam izin lingkungan. Ini ada keterkaitan 3 persoalan dasar dalam kegiatan usaha tadi yang diberikan, sebenarnya ada jangka waktunya. Itu yang membuat kejelasan dari sisi aturan dan regulasi.
implementasinya. Nah, sekarang perbedaannya yang saya katakan tadi, ya. Dulu AMDAL keluarnya atau bukan UPR, hasil penilaian AMDAL atau bukan UPR itu ada izin lingkungan. Izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha. Tetapi sekarang dengan izin yang baru PP 22 tahun 2021 sudah tidak ada lagi namanya izin lingkungan. Izin lingkungan tidak ada, tetapi persyaratan SKKLH dalam AMDAL dan TKTH dalam UPR itu menjadi syarat atau dimasukkan ke dalam persatuan dalam menjalankan PP 2021 yang diawasi adalah perizinan perusahaannya, di mana syarat-syarat SK kelayakan dan PKTH UPR itu sudah masuk ke dalam perizinan perusahaan. Kalau dulu ada izin lingkungan, ada izin usaha, ya kan? Zaman PP 27. Jadi yang diawasi adalah izin dan izin usaha. Tapi sekarang ini adalah izin usaha. Karena kenapa? Syarat di dalam ada jangka waktunya. Itu yang membuat kejelasan dari sisi aturan dan regulasinya. Nah, sekarang perbedaannya yang saya katakan tadi sebagai syarat penerbitan izin usaha. Tetapi sekarang dengan izin yang baru PP 22 tahun 2021 sudah tidak ada lagi namanya izin lingkungan. Izin lingkungan tidak ada, tetapi persyaratan SKKLH dalam AMDAL dan TKTH dalam UPR itu menjadi syarat atau dimasukkan ke tidak perlu lagi menerbitkan SPPL yang dikeluarkan oleh LH, kan begitu kan sudah langsung terbit, kecuali tidak di luar OSS baru mungkin menerbitkan SPPL yang diterbitkan oleh LH. Kemudian terkait juga dengan pembangunan, Pak. Di sini kan di Denpasar mungkin dia sudah ada bangunan, kemudian dia si pengusaha itu menyewa bangunan, tetapi dia belum punya izin, belum punya dokumen lingkungan, kemudian belum juga mungkin punya IMB. Nah, seperti itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, ya, dia adalah tinggi, tetapi kalau lihat dari dampaknya itu tidak terlalu signifikan. Dia tidak punya limbah medis misalnya, ya, berbeda dengan rumah sakit, kan? Nah, karena dia sifatnya adalah apotek, dia tidak mempunyai limbah medis, gitu ya, yang sangat bahaya bagi sekitar. Mungkin hanya sampah-sampah saja yang istilahnya sampah domestik bekas sawah atau apa ya, seperti itulah yang tidak mempunyai limbah infeksius, gitu. Makanya itu sudah kita kategorikan adalah SPPL saja, karena itu sudah ada SOP-nya jelas, gitu ya. Maka itu jalurnya adalah koordinasi, Pak. Tidak ada benturan yang satu menjadi UPR, itu AMDAL, gitu ya. Apapun itu yang tidak ada masalah. Itu kita punya koordinasi. Yang saya katakan. Ya. Nah, terkait dengan masalah yang dokumen-dokumen tadi, ya kita lihat aja, Pak. Patokannya udah 2 Februari tahun 2021, gitu ya. Kalau misalkan itu sebelum 2022 tahun 2021 itu ada mekanismenya, DLH ada hapus. Tetap melalui OSS. Verifikasinya aja dari sana ke nanti studi kelayakannya ada di SK dari pusat, gitu ya. Berarti kan apa ya? Kalau lurus saja tidak ada proses sama sekali, harus berhenti semua, ya. Tapi kan tidak seperti itu, tentunya tidak seperti itu. Nah, ini bagaimana menerjemahkan itu bagi Komisi Penilaian AMDAL Daerah? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Doni. Kita lanjut dulu, Pak, ya. Ada 2 raise hand, soalnya ini di Kabupaten Kelungkung. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Begini, Pak, kami di DLHP Kabupaten Kelungkung, terutama puskesmas ini, Pak. Puskesmas yang akan dia naik kelas terakreditasi.
mereka memohon izin pembuangan limbah cair kementerian lingkungan. RKRPL itu fungsinya apa? Untuk mitigasi, memitigasi suatu dampak. Jadi ketika akan ada misalnya pengelolaan, misalnya ada daya yang sudah terlampaui atau belum terlampaui, bagaimana dia meminimalisasi, misalnya melakukan pencairan suatu konsentrasi tertentu sehingga zat kimia tersebut tidak untuk. Jadi fungsinya di dalam dokumen AMDAL itu ya di RKRPL-nya Pak, daya tampung dan daya tampung dalam suatu media tertentu. Di situ yang kita bermainnya. Ya, jadi kalau jalannya adalah koordinasi Pak. Tidak ada benturan yang satu menjadi PR, AMDAL gitu ya, apapun itu yang tidak ada masyarakat. Ini kita arahnya. Sampaikan kita pada pengunjung acara, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, baik secara offline maupun online, mengikuti kegiatan BIMTEK ini dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Sebagai pantun penutup, ke pantai, enaknya di sore hari ini, paling indah ke Kuta Bali. Bapak Ibu, cukup sekian BIMTEK kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali.